Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikannya kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita masing-masing. Tak lupa salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rahmadani Nasution dengan NIM 0704202052 dari kelas Biologi 2, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tahun ajaran 2020. Baiklah, di sini saya akan membahas bab materi tentang paragraf. Paragraf adalah sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Sebuah paragraf yang baik akan membantu pembaca serta penulis dalam pembuatan artikel yang baik serta memperbaikinya. Tanpa adanya keteraturan dalam penyampaian ide atau gagasan paragraf, sebuah artikel atau karya tulis akan membuat tulisan yang Anda buat tidak terasa dan akan membingungkan pembaca, dan bahkan penulisnya akan tetap membuat dan mengembangkan artikelnya. Definisi yang lainnya, paragraf merupakan penyusun dari semua artikel atau karya tulis. Banyak pelajar yang menganggap bahwa pengertian paragraf mempunyai batasan dalam panjang kalimat, yaitu paragraf merupakan kelompok kalimat yang sedikitnya terdiri atas 5 kalimat. Bahkan ada yang mengartikannya paragraf sebagai setengah dari halaman. Dalam Lunsford dan Conord dijelaskan bahwa paragraf adalah sebagai kumpulan kalimat atau group of sentence atau sebuah kalimat yang membentuk sebuah unit. Panjang dan tampilan sebuah bagian dari karya tulis ilmiah bukanlah kriteria dari sebuah paragraf. Sebagai contoh singkat, sebuah paragraf dalam penulisan jurnalistik bisa terdiri atas satu kalimat yang cukup panjang atau dari titik ke titik. Oleh sebab itu, pengertian paragraf yaitu satu kalimat atau grup kalimat atau kelompok kalimat atau gabungan kalimat yang menggagas satu ide pokok. Unsur-unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama yaitu unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Unsur-unsur ini biasanya berupa masalah atau gagasan pengarang yang ingin disampaikan kepada pembaca. Yang kedua, kalimat utama. Unsur pembangun paragraf yang kedua adalah kalimat utama. Kalimat ini adalah unsur yang mendukung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Kalimat utama adalah
sebuah kalimat yang sifatnya umum. Hal ini dikarenakan supaya dapat dikembangkan kembali dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang ketiga, kalimat pendukung. Kalimat pendukung yaitu suatu kalimat yang mengandung gagasan-gagasan penjelas. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama dengan cara memberikan data berupa fakta, opini, contoh, dan lain-lain. Yang keempat, transisi. Supaya menjadi sebuah paragraf yang padu, kalimat-kalimat di dalam paragraf disusun dengan menggunakan transisi atau konjungsi. Ada dua macam konjungsi yang bisa dipakai, yakni konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Yang pertama, konjungsi intra kalimat, yaitu kata sambung yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Contohnya yaitu dan, tetapi, karena, agar, dan lain sebagainya. Yang kedua, konjungsi antar kalimat, yaitu sebuah konjungsi yang menghubungkan antar kalimat-kalimat yang ada di dalam paragraf. Contohnya yaitu lagi pula, oleh karena itu, terlebih lagi, namun, di samping itu, dan lain-lain. Yang kelima, penegas. Unsur yang terakhir adalah penegas. Unsur ini tidak terlalu penting di dalam sebuah paragraf dikarenakan tidak semua paragraf mempunyai penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan, dan sebagai penegas atau pengulang gagasan utama. Syarat-syarat paragraf. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang dapat menyampaikan pikiran dengan baik kepada pembaca. Adapun syarat dari paragraf yaitu harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan. Yang dimaksud dengan kesatuan yaitu suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Satu pikiran tersebut diuraikan ke dalam bentuk pikiran pokok dan beberapa pikiran jelas. Hubungan pikiran yang satu dengan pikiran lainnya menandakan bahwa paragraf tersebut sudah mempunyai kesatuan. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Kepaduan yang baik terjadi jika hubungan timbal balik antar kalimat wajar dan mudah dipahami. Ada beberapa cara supaya paragraf mempunyai kepaduan yang kompak, yaitu dengan memakai kata ganti, kata penghubung, serta perinci dan urutan pikiran. Yang ketiga, kelengkapan. Suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Fungsi paragraf. Yang pertama, berfungsi untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, berfungsi untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf
berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, berfungsi untuk memudahkan pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, berfungsi untuk memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Yang kelima, berfungsi untuk memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Ciri-ciri paragraf. Yang pertama, bertakuk atau letaknya agak dalaman, ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, kalimat topik dan selebihnya adalah kalimat pengembang sebagai fungsi penjelas, menguraikan atau menerangkan pikiran utama yang terdapat dalam kalimat topik. Yang keempat, paragraf maupun pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi yaitu suatu paragraf yang menceritakan atau memaparkan sesuatu secara jelas. Paragraf deskripsi bisa ditandai dengan ciri-ciri antara lain. Paragraf ini menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat, atau suasana tertentu dengan memakai panca indera atau pendengaran, penglihatan, penciuman, pengecapan, dan perabaan. Hal-hal yang digambarkan dari objek berupa ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu, seperti warna, ukuran, bentuk, dan kepribadian. Dalam jenis paragraf ini sering ditemui kata-kata atau frase yang bermakna keadaan atau kata sifat. Contoh paragraf deskripsi yaitu sebagai berikut. Meja yang dibelikan ayah untuk Ari sebagai hadiah ulang tahun sudah sampai. Meja itu terbuat dari kayu jati. Meja itu tingginya kurang lebih 75 cm dan lebarnya 50 cm dan panjangnya 1,5 meter. Meja berwarna coklat muda ini terlihat sangat cocok untuk ruang belajar Ari yang sedikit gelap. Meja ini mempunyai 2 lemari, yang satu sebelah kiri dan yang satunya sebelah kanan. Dengan adanya penyangga kaki, membuat meja ini nyaman dipakai untuk belajar. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi yaitu suatu paragraf yang memaparkan cara atau petunjuk supaya pembaca memahami bacaan dengan jelas. Ciri-ciri dari paragraf ini yaitu terdapat definisi atau pengertian mengenai istilah dari suatu topik pembahasan. Tidak berunsur mengajak atau mempengaruhi. Berupa paragraf yang informatif, artinya bisa memberikan sebuah informasi kepada pembaca. Biasanya, paragraf ini mempunyai rincian data yang jelas untuk mendukung informasi yang disampaikan. Contoh paragraf eksposisi. Organisasi membutuhkan kerjasama yang kuat supaya dapat berjalan dengan baik. Layaknya sebuah mobil yang bergerak dikarenakan mesin mobil dan komponen-komponennya yang bekerja sama. Organisasi juga membutuhkan suatu komponen-komponen seperti ketua organisasi, wakil ketua, sekretaris, bendahara,
humas, dan anggota kelompok. Mereka inilah yang akan menggerakkan organisasi. Seperti pada sebuah mobil, bila satu saja tidak ada atau rusak, akan menghambat jalannya mobil, bahkan tidak dapat jalan sama sekali. Begitu pula organisasi. Semua pihak mempunyai fungsi dan tugas tertentu yang akan mengganggu jalannya organisasi. Bila salah satu dari mereka tidak ada atau tidak bekerja, bahkan bagian yang paling kecil seperti anggota pun sangat penting kedudukannya di dalam organisasi. Yang ketiga, paragraf narasi. Paragraf narasi merupakan suatu paragraf yang menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang di dalamnya terdapat subjek, pelaku, waktu kejadian, serta alur cerita. Ciri-ciri paragraf ini yaitu dirangkai dalam urutan waktu baik berupa alur maju atau alur mundur, berisi tentang peristiwa yang menceritakan suatu perbuatan atau tindakan, mempunyai unsur-unsur cerita seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang. Paragraf ini ciri yang paling mudah ditandai, yaitu terdapat cukup banyak kalimat langsung, serta penulisannya mempunyai gaya yang kreatif dan berestetika sehingga bisa membuat bacaannya semakin menarik. Contoh paragraf narasi. Ilham dilahirkan di Jerman, sekitar 100 km sebelah timur Stuttgart. Bapaknya bernama Udin, seorang penjual ranjang bulu yang kemudian menjalani pekerjaan elektrokimia, dan ibunya bernama Aini. Mereka menikah di Stuttgart. Keluarga mereka keturunan Islam. Ilham disekolahkan di sekolah muslim dan atas keinginan ibunya dia diberi pelajaran biola. Yang keempat, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi merupakan suatu paragraf yang mengutarakan suatu pendapat atau ide yang mempunyai alasan yang mendukung. Ciri-cirinya yaitu kalimat utama berupa suatu pendapat atau gagasan yang disampaikan oleh penulis. Pendapat yang disampaikan biasanya berupa suatu hal yang menarik pembacanya dan menciptakan kontroversi di dalam masyarakat, disertai dengan kalimat-kalimat penjelas berupa alasan yang kuat dan didukung oleh fakta, contoh, dan statistik, grafik untuk lebih meyakinkan pembacanya, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang logis dan berlandaskan gagasan utama yang disampaikan di awal kalimat. Contoh paragraf argumentasi. Biaya pendidikan di Indonesia sangatlah mahal. Walaupun pemerintah sudah memberikan bantuan, tetapi tetap saja para murid harus membayar beberapa biaya untuk keperluan sekolah, seperti baju, buku, dan lain-lain. Mahalnya biaya pendidikan ini tidak hanya di sekolah dasar saja, tetapi di perguruan tinggi. Bahkan biaya ini untuk menempuh pendidikan kampus amat sangat mahal karena pemerintah tidak memberikan bantuan langsung kepada perguruan-perguruan tinggi. Banyak anak-anak yang sesudah lulus dari SMA lebih memilih mencari pekerjaan saja daripada melanjutkan ke perguruan tinggi. Akibatnya, pendidikan di Indonesia tidaklah merata dan hanya terkonsentrasi kepada orang yang mampu saja.
Sedangkan bagi orang yang kurang mampu, pendidikan hanyalah sebuah angan. Yang kelima, paragraf persuasi. Paragraf persuasi yaitu suatu paragraf yang berisi ajakan yang mempunyai tujuan supaya pembaca melakukan tindakan. Paragraf persuasi mempunyai alasan-alasan yang kuat disertai dengan data dan fakta. Paragraf ini berusaha meyakinkan pembacanya untuk melakukan atau mempercayai yang ditulis oleh penulis. Paragraf persuasi banyak memakai kata-kata ajakan seperti ayo, mari, dan sebagainya. Biasanya mengutamakan kesepakatan pendapat dan menghindari konflik supaya kepercayaan pembacanya tidak hilang. Contoh paragraf persuasi. Pendidikan merupakan hal yang paling penting dalam hidup ini, baik pendidikan formal ataupun non-formal. Dengan pendidikan, kita bisa mendapatkan ataupun menjadi apa yang kita inginkan. Pendidikan juga dapat mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Pendidikan bisa kita raih dengan belajar yang giat di sekolah, di rumah, maupun di tempat-tempat lain. Bila kita belajar dengan serius dan giat, tentunya apa yang kita lakukan hanyalah sia-sia, karena tidak ada yang bisa tercapai dengan perbuatan yang tidak sungguh-sungguh. Akibatnya, kita tidak dapat menggapai cita-cita. Oleh sebab itu, marilah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh agar kita dapat mencapai cita-cita. Struktur paragraf. Yang pertama, paragraf terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga, paragraf terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang keempat, paragraf terdiri atas transisi berupa kata, kalimat topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima, paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang. Yang keenam, paragraf terdiri atas kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang ketujuh, paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Sekianlah hasil presentasi saya mengenai bab materi tentang paragraf. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.